Orang yang pengen menguasai Nusantara ini mengadu domba, tidak dia langsung mengatakan kepada kita seperti itu, juga melewati orang-orang kita, orang-orang Nusantara tersendiri. Kalau kita sudah tidak bisa menjaga lingkungan kita, itu akan kebobolan atau kemasukan penyusup orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berarti kita itu sudah pasti tidak bisa menjaga lingkungan seperti itu. Salam budaya, rahayu-rahayu untuk kita semua. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Nusantara untuk kedepannya. Jadi di Indonesia ini terkenal di dunia punya sumber alam yang melimpah. Jadi siapapun aja itu pengen menguasai yang namanya Nusantara atau kita sebut sekarang ini namanya Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak sekali sumber yang melimpah yang ada di alam bumi Nusantara ini, mulai rempah-rempah dan juga lain-lainnya. Jadi negara-negara di seluruh dunia itu yang pasti menginginkan untuk menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Salah satunya dengan caranya kita sesama orang Indonesia itu akan diadu domba ya, karena di Indonesia itu sudah terkenal banyaknya sekali pulau, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam agama, itu menjadi satu nusa, satu bangsa. Jadi kita orang-orang yang ada di pulau Nusantara ini secara perlahan diadu domba ya. Jadi kita sebagai generasi muda kita harus menjaga wilayahnya kita masing-masing. Itu sangat penting banget. Itu adalah satu pertahanan utama dalam membangun bangsa Indonesia. Selain pemerintah menjaga kedaulatan NKRI, kita sebagai rakyat yang ada di bawah juga sepantasnya membantu negara seperti itu. Dengan cara apa? Sederhana banget, menjaga lingkungan kita masing-masing aja itu sudah lebih dari cukup. Jadi mungkin kalau ada orang yang mengatakan ngapain kita repot-repot, kita sudah dijaga oleh negara. Nah itu sudah orang yang berpikir kritis, jadi sudah tidak mau memikirkan anak cucunya di kemudian hari di masa mendatang. Orang-orang seperti itu pasti ada ya. Kisah lama seperti sejarah-sejarah lama itu mungkin oleh orang-orang yang mau mengadu domba bangsa Nusantara itu akan mengangkat, contohnya seperti akan mengangkat yang namanya Londo Ireng. Jadi Londo Ireng itu dikenal di zaman dulu di era penjajahan waktu Indonesia versus Belanda, itu yang namanya Londo Ireng itu adalah orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara yang menjadi antek-antek Belanda atau ikut bekerja sama dengan Belanda menyerang orang-orangnya sendiri. Jadi itu sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu itu sudah diangkat bahwa Londo Ireng itu identik dengan orang Jawa. Seperti itu adalah sebuah adu domba antara orang Jawa dan luar Jawa. Itu sudah ada program-programnya seperti itu. Jadi kita itu harus waspada, jangan sampai kita itu terpancing dengan isu-isu seperti itu. Yang namanya Londo Ireng itu kan penyebutannya bagi orang-orang Jawa zaman dulu ya, orang-orang yang ikut Belanda. Disebut Londo kan Belanda, Ireng kan hitam. Jadi orang yang kulitnya hitam itu hampir orang yang seluruh di Nusantara Indonesia ini. Jadi kita tidak boleh menuduh orang yang Londo Ireng itu hanya orang Jawa. Isu-isu itu akan terus diangkat ya untuk memecah belah bangsa Indonesia seperti itu. Kita itu sebagai generasi penerus bangsa Indonesia itu harus menjaga, jangan sampai kita itu terpancing atau tersulut emosi karena aduan-aduan domba seperti itu. Walaupun hanya sebatas kata-kata saling olok-mengolok, itu kalau kita sudah tidak bisa menjaga lingkungan kita itu akan kebobolan atau kemasukan penyusup orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berarti kita itu sudah pasti tidak bisa menjaga lingkungan seperti itu. Jadi sebenarnya
Indonesia NKRI ini sudah dijaga oleh tentara-tentara dan juga oleh pemerintah Indonesia, tapi tanpa bantuan kita juga mereka juga akan kerepotan. Khususnya di Pulau Jawa, generasi-generasi muda itu jangan sampai kita itu mudah diadu domba sesama orang-orang Jawa ya. Generasi-generasi muda jangan tawuran karena terpancing emosi atau tersulut isu-isu yang tidak tahu kebenarannya seperti itu. Jadi di Pulau Jawa itu sering sekali terjadi tawuran. Jadi orang itu mendengar isu ini itu tanpa kita ketahui apa sebab musababnya yang pasti, dan akhirnya tersulut emosi dan akhirnya terjadi kerusuhan atau tawuran seperti itu. Jadi jangan kita sebagai orang Jawa Nusantara itu jangan sampai kita itu mudah diadu domba. Seperti kemarin saya mendengar berita di daerah Jawa Tengah karena perbedaan politik, dan juga di daerah Madura kalau tidak salah ya, karena perbedaan politik akhirnya terjadi tawuran. Itu sudah menjadi salah satu bukti bahwa kita itu masih rentan atau masih mudah diadu domba. Orang-orang yang pengen menguasai Nusantara ini mengadu domba, tidak dia langsung mengatakan kepada kita seperti itu, juga melewati orang-orang kita, orang-orang Nusantara tersendiri ya. Karena orang-orang yang berkhianat itu kalau sudah mendapatkan upah yang cocok yang dia terima, dia akan melakukan apapun untuk mengadu domba bangsa Indonesia ini supaya terpecah belah. Kalau sudah Nusantara ini sudah terpecah belah, maka hancurlah bangsa Nusantara ini yang kita banggakan selama ini. Istana negara dipindah ke Kalimantan yang dulunya ada di Pulau Jawa itu adalah salah satu bentuk pemerataan ya, seperti itu, pemerataan kebangkitan Nusantara. Jadi IKN itu sekarang sudah berada di Kalimantan dan ini masih proses. Itu adalah salah satu bentuk program pemerintah untuk menuju Indonesia emas ya, seperti itu. Jadi untuk menuju Indonesia emas itu tidak butuh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Jadi hampir butuh 30 tahun atau 50 tahun kemudian Indonesia Nusantara menuju kejayaan Indonesia emas. Jadi pemerintah itu punya program yang sangat bagus untuk generasi-generasi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia di bidang teknologi, dan juga akan menurunkan sebisa mungkin tentang kemiskinan. Jadi yang namanya kemiskinan itu akan terus ada. Jadi miskin dan kaya itu tergantung kita. Kita itu mau punya kemauan atau tidak untuk kita menjadi lebih baik atau tidak, itu bukan tergantung karena pemerintah ya, itu juga tergantung diri kita sendiri. Kita itu mau maju atau mau seperti ini, itu tergantung kita. Jadi kalau masalah ekonomi itu jangan sepenuhnya 100% menyalahkan pemerintah. Jadi kita itu juga bisa merubah nasib kita sendiri tanpa bantuan pemerintah seperti itu ya. Setidaknya kita berusaha untuk tidak tergantung ke pemerintah. Jadi mau maju tidaknya diri kita sendiri itu tergantung kemauan kita, tekadnya gimana, nekatnya gimana. Bukan nekat untuk hal-hal yang buruk, nekat dalam hal yang baik. Contohnya berusaha semampu kita sendiri. Di setiap agama-agama yang ada di dunia atau yang ada di Indonesia itu selalu mengajarkan bahwa kita itu kalau dalam kesulitan kita berdoa kepada Tuhan masing-masing. Jadi selain kita itu berdoa, kita harus juga berusaha dan bertindak. Kalau cuma berdoa aja itu tidak cukup. Jadi Tuhan itu tidak akan mengabulkan permintaan hambanya atau pengikutnya seperti itu kalau orang tersebut tidak berusaha semampunya, semaksimal mungkin ya. Kalau cuma setiap hari kita itu duduk di rumah berdoa, tidak akan mendapat perubahan yang sesuai yang kita harapkan seperti itu. Yang namanya adiluhung orang Jawa dan Nusantara itu adalah tentang
tuntunan kehidupan ini seperti kita itu baik kepada orang, kita murah senyum kepada orang, kita itu menerima semua orang seperti itu, kita tidak membedakan ras, suku, dan agama seperti itu adalah salah satu bentuk adiluhung yang ada di Nusantara ya. Jadi bangsa Nusantara itu punya peradaban yang sangat mulia seperti itu sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Jadi orang bangsa Nusantara itu adalah bangsa yang cinta damai seperti itu, tidak suka dengan kekerasan. Sebagai orang Nusantara itu jangan sampai kita mudah diadu domba, walaupun sekecil mungkin itu akan kriwian dari gerujukan seperti itu, yang dulunya kecil akan menjadi besar seperti itu. Jadi orang-orang yang akan mengadu domba itu akan terus-menerus dengan berbagai cara, lewat apa aja ya, lewat politik, lewat agama yang tanpa kita sadari, itu adalah salah satu bentuk adu domba. Jadi untuk menghancurkan atau meruntuhkan atau untuk melemahkan orang-orang yang ada di Nusantara itu dilakukan dengan berbagai cara, dengan ribuan cara. Sering beredar terdengar atau kita sering melihat di dalam video beberapa tahun lalu itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia Nusantara ini mau dijadikan negara Islam. Seperti itu juga salah satu bentuk adu domba. Jadi kita itu sudah tahu di Nusantara itu tidak hanya agama Islam. Jadi kita banyak sekali agama-agama yang menyebar di seluruh Indonesia. Jadi adu domba menurut saya sendiri itu sebuah bentuk untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Generasi-generasi muda yang ada di Nusantara semuanya itu saya mohon untuk selalu menjaga budaya yang ada di Indonesia dan jangan sampai kita itu putus dengan sejarah. Kalau kita sudah putus dengan sejarah, asal-usul kita itu dari mana, sejarah bangsa Indonesia itu seperti apa, maka akan runtuhnya itu orang-orang yang ada di Indonesia itu menjadi lemah seperti itu. Itu jangan sampai terjadi. Nusantara Indonesia itu ribuan pulau seperti itu dan juga jutaan penduduknya seperti itu, maka itu kalau tidak di Indonesia, itu mungkin kalau di negara lain sudah menjadi beberapa negara. Tapi untungnya orang-orang Indonesia itu masalah persatuan dan kesatuannya sangat kuat. Walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa. Walaupun kita tidak tahu bahasa teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa itu, kita itu tetap menjalin kerukunan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara lainnya seperti itu. Jadi bangsa Nusantara itu adalah sebuah negara atau sebuah wilayah yang sangat istimewa. Jadi teman-teman itu harus tahu, buat generasi-generasi muda, Indonesia itu adalah bumi yang sangat istimewa. Walaupun pulaunya tidak jadi satu, tapi kita kesatuan dan kesatuannya sangat kuat. Itu sebuah tanda bukti bahwa orang Nusantara itu adalah bangsa yang istimewa seperti itu. Jadi kita itu juga harus mengambil contoh seperti kerajaan Singosari itu sudah kerajaan yang ibaratnya menguasai se-Asia Tenggara seperti itu, tapi bisa diruntuhkan oleh kerajaan-kerajaan lainnya seperti contohnya seperti kembali lagi ke contoh adu domba. Jadi runtuhnya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dan Pulau Jawa seperti itu juga karena adu domba seperti itu. Jadi adu domba itu adalah sebuah serangan halus yang bisa dalam sekejap ataupun lama menghancurkan suatu bangsa. Cukup sekian konten saya, semoga bermanfaat buat generasi-generasi muda. Kalau ada kata salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti itu. Terima kasih, salam budaya.